Tajuk Radio Silaturahim edisi Senin 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 Januari 2022. Diberi judul Penegakan Hukum Presisi. Demikian judul yang bertengger. Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda, mengatakan kasus yang menjerat Ferdinand Hutahian menjadi bagian di antara kasus yang menjadi ujian slogan presisi Polri dalam hal penindakan internal. Setelah tingginya desakan dari masyarakat, Kapolri memang mengambil langkah tegas ke oknum kepolisian yang akhir-akhir ini banyak terlibat kasus. Namun sayangnya, di beberapa kasus seperti ujaran kebencian, slogan presisi tersebut belum dipraktekkan. Dalam beberapa bulan ketika baru menjabat, Kapolri Sigit memang menunjukkan bagaimana penindakan dan sanksi kepada seluruh oknum Polri yang melanggar tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini menurut dia bahkan mendapat apresiasi luar biasa di mata publik, sehingga memunculkan harapan Polri mulai berbenah, menerapkan hukum yang berlaku sama untuk semua. Namun dalam perjalanannya, untuk kasus ujaran kebencian, Polri seakan mendapatkan ujian yang nyata. Bagaimana Polda Jawa Barat bertindak tegas terhadap Habib Bahar bin Smith? Tindakan itu juga yang kini diharapkan sebagian publik di kasus Ferdinand, bahkan yang lainnya. Publik melihat slogan Polri, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, harus makin dibuktikan dari harapan masyarakat. Polisi jangan hanya baru bereaksi dan bergerak cepat terhadap kasus-kasus viral dan menjadi perbincangan masyarakat. Jangan sampai semua permasalahan itu menambah citra buruk yang melekat di lembaga penegak hukum tersebut. Apalagi keluar cetusan masyarakat yang menyimpulkan bahwa tidak ada keadilan hukum ketika orang yang bersangkutan dekat dengan penguasa. Masyarakat perlu terus aktif menyoroti gerak langkah aparat keamanan. Bagaimana mengembalikan marwah penegak hukum? Sudahkah melaksanakan tugas utamanya sebagaimana slogan yang melekat selama ini? Sudahkah menjalankan amanah sebagai penegak hukum dengan berpegang pada prinsip keadilan tanpa memandang jabatan, golongan, atau kepentingan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya terjawab kepada masyarakat. Kekecewaan publik yang mengemuka bisa kita pahami dari beberapa hal tersebut. Pertama, hilangnya kepercayaan masyarakat. Kalau sudah tidak percaya, sebaik apapun Polri memperbaiki diri, masyarakat tidak akan respek lagi. Itulah sebab membangun kepercayaan publik itu hal yang amat penting. Jika kepercayaan sudah rusak, tidak ada yang tersisa kecuali saling curiga. Kedua, hukum berat sebelah. Saat ini, keadilan hukum seperti barang langka. Dalam hal ini, masyarakat menyoroti perbedaan respon penegak hukum terhadap kasus yang berbeda. Semisal kasus terorisme dan korupsi, dua-duanya berkategori kasus extraordinary crime, tetapi perlakuan penegak hukum sangat kontras. Terhadap pelaku terorisme, polisi alias Densus 88 main tangkap dan tidak mengindahkan asa praduga tidak bersalah. Namun terhadap koruptor, polisi memberikan sikap lebih lembut ketika menangkap mereka. Lebih beringas terhadap terduga pelaku teror ketimbang terhadap pelaku koruptor. Ketiga, terjebak kepentingan kekuasaan, semisal sangat responsif terhadap pelanggaran undang-undang ITE yang menyeret banyak aktivis, ulama, dan kaum oposan.
namun menjadi pasif jika berkaitan dengan pelanggaran undang-undang ITE menimpa kelompok pro penguasa. Respon berbeda itulah yang menyebabkan masyarakat menganggap hukum ditebang pilih sesuai kepentingan penguasa. Padahal lembaga penegak hukum harusnya netral dan hanya berpihak pada kebenaran dan keadilan hukum. Sementara dalam Islam, tegaknya supremasi hukum adalah kepastian untuk menegaskan mana kebenaran dan mana kebatilan. Seringkali kita menyaksikan keadilan hukum mudah diperjualbelikan, sehingga muncul istilah di masyarakat seperti kasih uang habis perkara ataupun wani piro. Disinilah urgensi karakter penegak hukum yang adil, jujur, dan hanya berpihak pada kebenaran. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." Wallahu a'lam bissawab.